Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang Al-Minhaj wal Ittiba', wajibnya berpegang teguh dengan manhaj Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam masalah al-aqidah. Kita telah sampai pada halaman 52, poin 132. Halaman 52, poin 132. Kita baca, Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah ta'ala berkata, wa qala Muhammad ibnu Ali rahimahullah ta'ala, berkata Muhammad bin Ali, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini seperti yang sudah kita lalui, salah satu putra Al-Khalifatur Rasyid Ali bin Abi Thalib adalah Muhammad bin Al-Hanafiyah, yang dikenal dengan Muhammad bin Al-Hanafiyah, nisbat kepada ibunya. Ya. Ini saudara lain ibu dengan Al-Hasan wal Husain. Ini sudah kita sampaikan, dinisbatkan kepada Al-Hanafiyah, ibunya, untuk membedakan dengan saudara-saudaranya yang lain, yang dari ibu yang lain. Ya. Sekali lagi, Muhammad bin Ali adalah Muhammad bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Muhammad bin Ali dikenal dengan Muhammad bin Al-Hanafiyah. Beliau berkata, la tujalisu ashabal khusumat. Jangan duduk bermajelis ilmu dengan orang-orang yang suka debat kusir, atau dengan ahli bid'ah, atau dengan ahli ahwa. Fa innahumul ladzina yakhuduna fi ayatillah. Karena mereka lah orang-orang yang membuat syubhat tentang ayat-ayat Allah. Atau mereka yang berbicara tentang ayat-ayat Allah tanpa ahli ilmu. Atau mereka yang memperoleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mengotak-atik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang sudah kita sampaikan, ayat yang melarang kita duduk bermajlis dengan ahli al-bid'ah. Allah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an
idza sami'tum ayatillah yukfaru biha au yustahza'u biha fala taqudu ma'hum. Telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, apabila ayat-ayat Allah dikufuri, diperolok, jangan kalian duduk bersama mereka. Alladzina yakhuduna fi ayatillah, yaitu mereka-mereka yang suka mengotak-atik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentakwilkan ayat-ayat Allah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Itu salah satu ciri ahli al-bid'ah. Dan mereka salah satu cirinya suka mendebat ayat-ayat Allah. Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah tinggi di atas arsy. Mereka mendebat, mengatakan kalau Allah itu tinggi di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy, atau mengatakan kalau Allah di atas arsy berarti arsy-Nya Allah lebih besar, maka tidak sesuai dengan kesucian, kehormatan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun mentakwil istawa diartikan istawa. Ini ciri-ciri ahli bidah. Mereka yakhuduna fi ayatillah, mengotak-atik, mentafsirkan, mentakwilkan ayat-ayat Allah tanpa ilmu. Dan Allah melarang kita duduk bermajlis dengan mereka. Ini larangan dari Allah. Entah orang-orang itu mengatakan kita eksklusif, radikal, ekstrem dan sebagainya, kita katakan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah, bukan kita yang ngarang-ngarang sendiri. Dan kita wajib tetap istiqamah, berpegang teguh dengan perintah Allah, perintah Rasul, ajaran Allah dan ajaran Rasul SAW. Meskipun banyak orang yang menyimpang, banyak yang menyelisihi, banyak yang menentang, banyak yang mencaci maki, membuli dan sebagainya, ilzam tariqal huda wala yadurruka qillatus salikin. Kata Fudail bin Iyad, tetap pegang erat jalan kebenaran dan tidak akan mencelakakan dirimu sedikitnya orang yang mengikuti jejak tersebut. Kata beliau, Muhammad bin Al-Hanafiyah, la tujalisu ashabal khusumat. Jangan duduk bersama orang-orang yang suka berdebat, kusir, ataupun yang mendebat ayat-ayat Allah. Itu disebutkan ciri ahli bid'ah. Alias maknanya tadi, jangan duduk bermajelis ilmu dengan ahli bid'ah. Dan ini sekaligus perintah untuk kita berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan dengan ahli sunnah wal jamaah. Bermajelis dengan ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang berpegang teguh dengan akidah Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tujalisu ashaba al-khusuma, orang-orang yang suka mendebat ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya tentang hadis Rasul SAW. Rasul jelas-jelas menyatakan dalam hadis yang sahih, man arada an yansaha li sultanin fala yubdi alaniyatan. Apabila kalian ingin menasihati pemimpin kalian, maka jangan di hadapan umum. Jelas hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Namun ada sebagian oknum dai yang mengaku salafi, ketika kita menyampaikan hadis tersebut karena dia mengkritik pemimpin kaum muslimin, entah presiden atau menterinya, kemudian sang oknum membantah, mendebat dengan mengatakan, wah masa gitu aja menjadi khawarij, kan bukan ana saja yang nge-share. Naudzubillah min dalik. Ini orang-orang yang ngeyel, yang mendebat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa hak. Disampaikan hadis Rasul SAW, malah membantah dengan bantahan yang naudzubillahi min dalik. Dalilnya kebanyakan atau banyak orang yang juga nge-share, naudzubillahi min dalik, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. La tujalisu ashaba al-khusumat fa innahumul ladzina yakhuduna fi ayatillah. Mereka yang suka mengotak-atik ayat-ayat Allah, mentafsirkan, mentakwilkannya sesuai dengan hawa nafsu mereka.
Dan inilah salah satu sumber kesesatan kebid'ahan di tengah-tengah umat Islam. Mengotak-atik ayat-ayat Allah sesuai dengan selera mereka. Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah mengatakan, wahal kharajatil khawarid wa rafratil rawafid wa tazatil mu'tazila wa aftarakatil ummah ila isnaini wa sabina firqa illa bita'wilil fasid. Tidaklah kelompok khawarid memberontak, tidaklah kelompok syiah rafidah menolak kekhalifan Abu Bakar wa Umar, tidaklah kelompok mu'tazilah tersesat, kecuali atau tidaklah umat terpecah menjadi 72 kelompok yang sesat, kecuali karena at-ta'wil al-fasid, pentakwilan, penafsiran yang rusak, ya, mengotak-atik ayat-ayat Allah sesuai dengan hawa nafsunya, ya, tidak kembali kepada penafsiran as-salaf, ya, seperti tentang masalah istiwa salafus saleh dari kalangan tabi'in. Misalnya Mujahid Abul Aliyah mentafsirkan istawa artinya ala wartafa, tinggi di atas arsy. Mereka berbeda tafsirnya, naudzubillahi min dzalik. Kelompok Khawarij mentafsirkan Al-Maidah 44, faulaika humul kafirun, yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir secara mutlak. Sedangkan Ahlussunnah memperinci. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kufrun la yanqulu anil millah, itu kekafiran yang tidak mengeluarkan dari al-Islam. Ini bedanya Ahlussunnah sejati, ad-da'wah salafiyah, al-firqah najiyah, at-taifah mansurah, ahlul hadis, ashabul hadis, ahlul athar, al-ghuraba. Mereka senantiasa berpegang teguh dengan pemahaman para salafus saleh. Selain mereka mentafsirkan ayat-ayat Allah, mentafsirkan hadis Rasulullah SAW sesuai dengan hawa nafsu mereka. Makanya mereka dikatakan ahlul ahwa, ya. Fa innahum alladziina yakhuduna fi ayatillah. Itu poin 132 yang intinya larangan bermajelis ilmu dengan ahlul bid'ah, larangan berbuat bid'ah dan menjauh dari ahlul bid'ah. Dan di situ ada makna yang tersirat, yaitu wajibnya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah SAW, terutama dalam mentafsirkan ayat-ayat Allah, dan kewajiban juga menimba ilmu dari ahli sunnah wal jamaah yang tentunya berilmu. Poin 133, waqala Ghudayf ibnul Harith, berkata Ghudayf ibnul Harith radhiyallahu anhu, beliau termasuk min sighari sahabah, sahabat junior, ya, termasuk sahabat junior, ya, min sighari sahabah radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan la tadharu bid'atun illa turika misluha minas sunnati. Ya. Tidaklah nampak kebid'ahan, tidaklah kebid'ahan itu dilakukan, entah bid'ah adalah masalah akidah, entah bid'ah adalah masalah ibadah, entah bid'ah adalah metode dakwah, kecuali ditinggalkan yang semisalnya dari sunnah Rasulullah SAW. Ya, karena al-bid'ah wa sunnah la tajtami'an. Ya, tidak akan mungkin bid'ah dan sunnah itu bersatu. Al-diddan la yajtami'an. Kaidah para ulama, dua hal yang bertentangan tidak akan mungkin bersatu dalam waktu yang bersamaan. Kalau bid'ah itu dilakukan, maka akan ditinggalkan sunnah Rasulullah SAW. Ya, ini sudah otomatis. Ya, kalau orang itu berbuat bid'ah, pasti sunnah Rasul yang semisal dengan itu, yang berkaitan dengan itu, maka akan ditinggalkan. Seperti tadi misalnya, dalam masalah akidah, Rasul SAW dan para sahabat tidak mentakwilkan istawa dengan istaulah. Ya, para sahabat Rasul memahami Allah di atas arsy, di atas langit. Itu sunnah Rasul SAW. Ketika mereka berbuat bid'ah, mengatakan Allah tidak di ruang, tidak di waktu, atau sebagian mereka mengatakan Allah di mana-mana. Ketika ada bid'ah tentang hal itu, sunnah Rasul, yaitu tentang Allah di atas al-arsy, Allah di atas langit, ditinggalkan. Ya, nggak akan mungkin bisa bersatu. Tadi juga sunnah Rasul, ya, tentang masalah menasihati pemimpin secara rahasia. Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdi alaniyatan.
barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Ini berlaku untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang biasa atau dai biasa, bahkan yang level ulama atau perkumpulan ulama tetap harus menjalankan sabda Rasul, bahkan mereka lebih utama melaksanakan sabda Rasul ini. Ya. Maka tidak boleh didukung kalau ada, meskipun menjabat sebagai ulama, kalau menasihati pemimpin di hadapan umum tidak boleh didukung. Ya. Karena itu bentuk menyelisih ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapapun sekali lagi tidak boleh menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka itulah bentuk penyimpangan. Kalau sudah menyimpang, wataknya sudah menyimpang, maka na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau sudah bid'ah itu ditampakkan, sunnah akan dijauhi. Na'udzubillah min dzalik. Sunnahnya Rasul menasihati pemimpin di hadapan pemimpin, bukan di hadapan umum. Ya. Kalau orang itu mengkritik pemimpin di medsos, ya, atau mendukung orang lain mengkritik pemimpin di medsos, maka sunnah Rasul yaitu tadi menasihati secara rahasia akan ditinggalkan. Ya. Sudah tidak mau lagi menasihati dengan cara rahasia. Kalau ada yang mengatakan kita nggak bisa sampai kepada pemimpin, susah. Kita katakan dalam syariat Islam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Kalau tidak mampu ya sudah, gugur kewajiban. Kalau memaksakan diri, istilahnya mencari jalan pintas atau jalan pintas yang nggak pantas, sedangkan itu menyimpang, menyelisih ajaran Rasul, maka dia berdosa. Ya. Niat yang baik harus dengan cara yang baik, dan tidak ada cara yang baik kecuali dengan ittiba'us sunnah. Ini manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ya, bukan seperti manhaj kelompok haroka, kelompok ikhwan muslimin, kelompok teroris, kelompok khawarij, yang mereka memiliki kaidah al-ghaya tubarir wasilah, tujuan menghalalkan segala cara. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ya. Sekali lagi kata Hudzaifah bin Al-Harits radhiyallahu anhu, apabila bid'ah telah ditampakkan, telah nampak atau dilakukan, maka sunnah Rasul akan ditinggalkan. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, mungkin sekedar menambahkan pembahasan masalah penyimpangan, masalah kesalahan. Ya. Karena ada orang-orang yang bocor alus atau orang-orang yang suka menebarkan syubhat. Ya. Semua orang katanya kan semua orang bisa salah. Rasul mengatakan kullu bani adam khata'. Kita katakan betul itu sabda Rasul. Ya, namun hati-hati. Terkadang ada orang-orang yang ingin untuk menutupi kebobrokannya dalam masalah kesalahan yang fatal, kesalahan dalam masalah usul-usul akidah dengan alasan semua orang bisa salah. Kita katakan na'am. Namun kesalahan itu bertingkat-tingkat atau darokat. Ya. Penyimpangan itu bermacam-macam. Ya, sekali lagi hati-hati terkadang dengan slogan-slogan yang halus namun sangat berbahaya. Tujuannya untuk kita ini melempem dalam bersikap kepada orang-orang yang menyimpang, yang jelas-jelas menyimpang dalam masalah akidah wal manhaj. Ingin orang yang salah dalam akidah wal manhaj disamakan dengan yang salah dalam masalah yang jauh dari hal itu. Ya. Kesalahan dalam kacamata Islam itu bermacam-macam, berlevel-level. Yang paling parah kalau sudah sampai jatuh ke dalam nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Ya. Seperti berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti akidahnya kelompok Jahmiyah mengingkari nama dan sifat Allah. Atau seperti kelompok Syiah Rafidhah yang menuduh Al-Quran yang ada sekarang ini sudah tidak lengkap, tidak komplit. Nah, ini semuanya akidah kufur besar, ya, kufur besar. Ini yang mengeluarkan pelakunya dari al-Islam.
Atau seperti akidah kelompok Al-Qadariyah mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Dan ini juga dipakai oleh kelompok Asy-Syiah Rafidhah qatalahumullah. Ini kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan yang telah mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Itu juga dinamakan al-bid'ah, namun bid'ah yang mukaffirah. Kalau sudah itu meninggalkan sunnah Rasul SAW yang itu bisa membatalkan keislaman. Di sini kita memaksudkan dengan sunnah Rasul itu secara umum seperti yang sudah pernah kita sampaikan berulang kali, sunnah Rasul kalau dimutlakan itu ada 4 maknanya. Sunnah yang berarti secara umum metode hidup Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul salat 5 waktu itu sunnahnya beliau, tapi hukumnya wajib. Rasul bersiwak sebelum sholat itu sunnah Rasul, namun hukumnya mustahab. Rasul beliau berkeyakinan Allah di atas al-arsy, itu sunnah Rasul, akidahnya Rasul. Sekali lagi ini harus dipahami. Orang meninggalkan sunnah ini juga harus diperinci. Terkadang ada kelompok-kelompok terutama harokah, mereka ketika menyudutkan as-salafi dan mereka menyanjung kelompok ahli bid'ah yang suka dakwah keliling itu, mereka mengatakan mereka ini yang dakwah keliling luar biasa melaksanakan sunnah Rasul. Ya kayak pakai siwak dan sebagainya. Kita katakan betul itu siwak sunnah Rasul. Hukumnya mustahab. Jangan memuji orang-orang yang melakukan sesuatu yang mustahab tapi dia meninggalkan sunnah Rasul yang berkaitan dengan usul akidahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. As-salafiyun kita katakan mereka-mereka lah yang berpegang teguh dengan akidah Rasul, usul sunnah. Beda ketika orang itu tidak melakukan sunnah Rasul yang hukumnya mustahab dengan yang meninggalkan sunnah Rasul yang itu termasuk akidahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. La yastawiyan, nggak akan mungkin sama. Inilah timbangan yang rusak, yang meninggalkan sunnah Rasul yang di situ maknanya mustahab seperti meninggalkan tidak bersiwak misalnya. Jika dibandingkan dengan kesalahan mereka yang meninggalkan akidahnya Rasul, ini tidak bisa dibandingkan. Meninggalkan sunnah Rasul yaitu yang mustahab tadi tidak tercelah. Dalam artian tidak berdosa. Sebagaimana dalam definisi para ulama apa arti al-mustahab? Jika ditinggalkan tidak berdosa, jika dilakukan mendapatkan pahala. Bukan kita meremehkan sunnah, cuma ini sekali lagi perbandingan antara yang meninggalkan sunnah dalam artian usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah Rasul yaitu akidahnya Rasul, dengan yang meninggalkan sesuatu yang mustahab. Kesalahan bertingkat-tingkat. Terkadang itu bukan sesuatu kesalahan, sesuatu yang tadi mustahab, itu bukan berdosa orangnya. Atau mungkin orang itu menikah tanpa memberitahu temannya misalnya. Kemudian temannya marah, kiamat kubro. Padahal Rasul SAW ketika mengetahui Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menikah, sedangkan Rasul tidak diundang, tidak diberitahu oleh Jabir bin Abdullah, Rasul tidak marah. Maka orang-orang yang tadi ketika nggak diundang menikah, temannya entah menikah yang pertama dan yang kedua, marah, kiamat kubro. Ini apakah lebih mulia daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Itulah orang-orang yang terkadang jahil atau mungkin jahil plus mengikuti hawa nafsu, naudzubillahi min dalik, seolah-olah apa? Lebih pintar daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keliru atau mungkin yang tidak melaksanakan yang mustahab dicaci maki, perolok, sedangkan yang salah dalam masalah usul sunnah, akidah, manhaj ahli sunnah wal jamaah dibela mati-mati. Naudzubillah min dzalik. Itulah kalau timbangannya rusak,
atau akalnya yang sudah rusak, ya, atau memang mengikuti hawa nafsu, tidak ya, mengukur, menimbang segala sesuatu atau kesalahan ataupun ya, istilah tadi tarkus sunnah dengan timbangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jabir tadi tidak mengundang Rasul, tidak memberitahu Rasul ketika menikah, Rasul tidak marah. Tapi ketika ada orang yang menyimpang dalam ucapannya yang berkaitan dengan tauhid misalnya, Rasul marah. Ketika ada seseorang yang mengatakan, Masya Allah wasyita, ini semuanya karena kehendak Allah dan karena kehendakmu, Rasul marah. Dan apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Ketika ada sebagian sahabat meminta dibuatkan pohon keramat, Rasul marah. Allahu Akbar, innaha sunan kultum kama qalat Bani Israel li Musa ija'alan ilahan kama lahum alihah. Jadi sekali lagi, kesalahan penyimpang itu bertingkat-tingkat. Kalau kesalahan itu dalam masalah tadi yang berkaitan dengan nawaqidul Islam, orang itu bisa murtad atau melakukan bid'ah yang mukafirah, yang mengkafirkan, keluar dari Islam. Ada pula penyimpangan yang berkaitan dengan usul sunnah namun tidak sampai ke derajat yang pertama tadi. Ya, seperti tadi, orang itu mencela pemimpin kaum muslimin. Orang itu mentakwil ayat-ayat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini menyelisih usul prinsip ahli sunnah wal jamaah. Orang itu tidak keluar dari Islam, namun dia bisa keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Ini kita berbicara kaidah umum. Ya, adapun person-personnya ini ada perinciannya. Kemudian ada kesalahan yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari ahli sunnah, yaitu mungkin masalah maksiat. Ya, seperti yang kita sampaikan berulang kali, orang itu mungkin mencukur jenggot, sedangkan itu perintah Rasul SAW untuk melihara jenggot. Rasul mengatakan aful liha. Itu tidak mengeluarkan pelakunya dari ahli sunnah wal jamaah. Bukan kita meremehkan masalah i'fa'u lihya. Namun sekali lagi, kalau seandainya ada orang yang mencukur jenggotnya, ini tidak sama dengan yang salah dalam tadi mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Meskipun yang mencaci tadi itu berjubah, berjenggot, bersiwak, tapi ketika dia menyelisih manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia bisa keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan yang tadi mencukur jenggotnya namun berpegang teguh dengan akidah salaf ashabil hadis, maka dia tetap Ahlussunnah meskipun kita katakan dia pelaku maksiat. Ya. Atau ada orang yang salah di mata manusia namun tidak salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, orang itu meninggalkan sesuatu yang mustahab. Dia nggak berdosa di hadapan Allah. Namun sebagian orang yang mungkin jahil tadi atau sebagian orang yang mengekor kepada hawa nafsunya, maka menganggap itu suatu kesalahan, padahal itu tidak salah. Maka sekali lagi harus kita punya timbangan yang benar, timbangan Ahlussunnah wal Jamaah, ulama as-salaf. Seperti yang pernah kita lewati dalam beberapa kali kajian, bagaimana salaf menyikapi orang yang berbuat maksiat dengan yang berbuat bid'ah. Mereka serentak menekankan pelaku bid'ah lebih berbahaya daripada pelaku maksiat. Apalagi yang tidak maksiat, maka tidak boleh untuk dibarok. Namun sekali lagi ada orang-orang yang manhajnya memang sudah terbalik, sudah rusak, yang maksiat dicaci maki habis-habisan, atau bahkan yang tidak maksiat hanya sekedar meninggalkan yang mustahab dicaci maki luar biasa, namun yang salah dalam masalah usul ahli sunnah wal jamaah, dalam masalah akidah malah dibela mati-mati. Naudzubillah min dalik. Ya, sekali lagi harus betul-betul kita luruskan, karena banyak orang-orang yang sekarang bocor alus atau yang menebarkan syubhat, orang-orang yang jahil murakkab, bodoh kuadrat, meskipun mungkin sering ikut daurah akidah wal manhaj, daerah akidah manhaj, namun naudzubillah min dalik, hasilnya minus. Naudzubillah min dalik. Kemudian dikatakan di sini,
Wa qala Hudzaif ibnul Harits radhiyallahu anhu la tadhhar bid'atun illa turika misluha minas sunnah. Tidaklah nampak kebid'ahan kecuali ditinggalkan yang semisalnya daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah itu sekali lagi masalah bid'ah akidah atau bid'ah al-ibadah atau manhaj dakwah. Seperti dalam masalah manhaj dakwah. Ketika Rasul mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, dakwah itu yang paling diutamakan, diprioritaskan dakwah kepada at-tauhid. Falyakun awwala ma tad'una syahadatu an la ilaha illallah. Dakwah ala sunnah Rasulullah SAW yang pertama kali itu dakwah akidah, dakwah tauhid. Diprioritaskan dakwah akidah atau tauhid. Kalau orang-orang itu lebih fokus mengutamakan, memprioritaskan dakwah kepada akhlak, kepada memerangi riba misalnya, maka otomatis sunnahnya Rasul yaitu memprioritaskan dakwah kepada tauhid akidah akan ditinggalkan. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan lebih dari itu akan mencelah juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad shadaqa Hudzaif bin Harits radhiyallahu anhu, tidaklah nampak kebid'ahan kecuali ditinggalkan yang semisalnya daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Poin 134, wa qala Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in rahimallahu taala mengatakan, maka narrajulu ma'al athar fahuwa ala tariq. Selama orang itu berpegang teguh dengan al-athar. Al-athar itu bisa berarti hadisnya Rasul, sunnahnya Rasul, dan juga bisa berarti ucapan, perbuatan, keyakinannya para sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Ini seperti sunnah juga. Makanya ada istilah ahlus sunnah, ahlul athar, ahlul hadis. Itu sinonim. Athar bisa berarti hadisnya Rasul SAW, sunnahnya Rasul, atau bahkan lebih dari itu. Sunnahnya Rasul, sunnahnya para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Kata Muhammad bin Sirin, tidaklah seseorang itu berpegang teguh dengan al-athar, melainkan dia di atas siratil mustaqim, jalan yang lurus. Seperti yang disampaikan oleh Imam Az-Zuhri, at-tamassuk bis sunnah najah. Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW itu adalah keselamatan, karena itu di atas as-siratul mustaqim. Makanya kalau kita kembali kepada surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Jalannya siapa? Allah tafsirkan, Allah jelaskan dalam surat An-Nisa, ayat kalau tidak salah 69 kalau tidak salah, nanti dilihat lagi. Allah mengatakan, wa may yuti'illaha war rasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka Allah akan kumpulkan mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Yaitu an-nabiyyin, Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya. Wasyuhada, wasiddiqin, Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, Umar, Utsman dan Ali adalah syuhada. Wassalihin, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul, sunnahnya para sahabat Rasul, maka dia di atas as-siratal mustaqim. Ini sekali lagi wasiat emas juga dari Muhammad bin Sirin. Barang siapa yang ingin siratal mustaqim, pegang erat sunnah Rasul SAW, dan sekaligus juga melarang kita dari menyimpang dari sunnah Rasul SAW, dari jalannya Rasul, dan melarang kita dari jatuh ke dalam jurang kebid'ahan. Maka narajul ma'al athar fahuwa ala at-tariq. Kalau orang itu di atas sunnah, maka dia senantiasa di atas jalan yang lurus. Ini para ulama salaf tidak pernah bosan-bosannya menyeru
kaum muslimin ittiba'us sunnah. Ini dalam berbagai keadaan tetap ikuti sunnah Rasul. Karena itulah jalan yang lurus. Dalam segala keadaan. Menghadapi orang kafir, menghadapi pencaci Nabi SAW, tetap ittiba'us sunnah. Maka sungguh tidak waras kalau ada yang nyinyiri seruan ittiba'us sunnah. Ketika ada kejadian-kejadian tertentu. Seolah-olah sudah bosan mengikuti sunnah Rasul SAW, ingin tampil beda, ingin cari sensasi. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati dengan syubhat. Ya. Poin 135, wa qala Ibrahim An-Nakhai rahimallahu taala, "Lau balaghani anhum," yakni as-sahabata, "annahum lam yujawizu bil wudu dhufran ma jawaztu bihi." Kata Ibrahim An-Nakhai rahimallahu taala, seandainya telah sampai kepadaku dari para sahabat, ini seandainya telah sampai kepadaku dari para sahabat Rasulullah SAW, bahwasanya mereka ini, yaitu para sahabat, ketika berwudu, yaitu tidak sampai atau hanya istilahnya hanya sekedar mencuci, membasuh kuku mereka. Ini seandainya, kata Ibrahim An-Nakhai, seandainya para sahabat hanya membasuh atau mencuci kuku mereka ketika berwudu, aku tidak akan melebihkannya. Ini seandainya, artinya betul-betul para salafus soleh berpegang teguh dengan makana alaihi ar-rasul was sahabat, tidak menambah-nambah dalam segala hal, baik dalam masalah akidah, ibadah maupun manhaj dakwah. Kemudian kata beliau, wa kafa ala qaumin izra'an an tukhalifa a'malahum. Cukuplah orang itu terhina jika dia menyelisihi sunnah Rasul SAW dan sunnah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw adzabun alim. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih ajaran Rasul untuk ditimpa suatu fitnah atau azab yang pedih. Naudzubillahi min dzalik. Ini seruan dari Ibrahim An-Nakhai untuk kita senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Rasul para sahabat Rasul SAW dan tidak menyelisihi, menyimpang dari ajaran mereka. Poin ke-136, wa qala Shuraih Al-Qadhi Al-Masyhur rahimahullah ta'ala, innama aktafi al-athar. Sesungguhnya aku hanya mengikuti al-athar. Al-athar sekali lagi adalah sunnah Rasul atau sunnah Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama wajadtu qad sabaqani ilaihi haddatsukum bihi. Kalau aku mendapati athar tersebut, maka aku akan menyampaikannya kepada kalian, menyeru kalian kepada athar tersebut. Sekali lagi, inilah para salafus saleh, tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan menyeru kepada ittiba'us sunnah dalam segala kondisi. Dalam segala kondisi tetap ittiba'us sunnah dan ittiba'u sunnah, tidak bosan, tidak membuat sensasi, tidak membuat hal-hal yang baru dalam urusan agama ini. Poin 137, wa qala ba'dul ulama. Sebagian ulama mengatakan ulitu qoblal i'tizal. Aku dilahirkan sebelum munculnya kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini muncul, kata para ulama, sekitar awal-awal abad kedua Hijriah. Yaitu di zaman Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in. Pelopornya adalah murid-murid beliau yang menyimpang dari akidah beliau, yaitu Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid laknatullah alaihima. Itu kelompok Al-Mu'tazilah. Kata sebagian ulama, aku dilahirkan sebelum adanya kelompok Mu'tazilah. Artinya kelompok Mu'tazilah ini ajaran baru, kelompok baru yang menyelisihi ajaran Rasul dan para sahabat Rasul, maka wajib ditinggalkan. Rasul mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur.
jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Di antaranya ajaran kelompok Mu'tazilah. Kalau sekarang ini kelompok liberal, ya, kelompok liberal, para penuhan akal, yang menuhankan akal mereka, mendahulukan akal mereka daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini sekali lagi muncul di awal-awal abad kedua Hijriah. Mereka punya 5 prinsip dasar atau 5 akidah. Ya. Yang pertama, ini nama-namanya indah, luar biasa. Yang pertama at-tauhid, tauhid. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, al-adl, keadilan. Yang keempat, al-manzilah bainal manzilatain. Tempat di antara dua kedudukan. Yang kelima, infadul wa'id, menunaikan ancaman. Ya. Ini Masya Allah, slogan propaganda yang indah, yang lemah lembut. Ya. Apa tadi? At-tauhid. Coba dilihat hakikatnya. Makanya sudah sering kita sampaikan, jangan tertipu dengan slogan propaganda yang indah atau retorika yang indah. Lihat hakikatnya, timbang dengan Al-Quran serta Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para salafus saleh. Lihat, timbang dengan akidah manhaj salaf, apakah benar atau tidak. Bukan masalah kelemah lembutannya, bukan retorika yang indah. Kelompok Mu'tazilah, prinsip yang pertama at-tauhid. Apa at-tauhid yang mereka maksud? Yaitu mensucikan Allah dari sifat-sifatnya. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah dengan slogan tauhid, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Kata mereka yaitu tidak menetapkan sifat-sifat Allah. Kelompok Mu'tazilah menetapkan nama Allah namun tidak menetapkan sifat-sifat Allah. Dengan dalil, kalau ditetapkan sifat-sifat Allah, Allah punya wajah, punya tangan, Allah punya sifat murka, punya sifat kehidupan, nanti sama dengan makhluk. Maka apa? Kata mereka, Allah nggak punya sifat. Naudzubillah min dzalik, namanya indah tauhid, namun isinya menafikan, mengingkari sifat-sifat Allah. Naudzubillah min dzalik. Ahlussunnah membantah mereka, mengatakan kalian menetapkan Allah punya nama-nama. Berarti kalian juga menyerupakan Allah dengan makhluk, karena makhluk juga punya nama. Mereka akan menjawab, tidak sama nama Allah dengan nama makhluk. Ahlussunnah mengatakan, begitu juga sifat Allah nggak sama dengan sifat makhluk. Tetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah juga. Intinya sekali lagi, Al-Mu'tazilah punya prinsip at-tauhid, namun tauhidnya beda dengan tauhid Ahlussunnah wal Jamaah Salafin al-Firqah Najiyah. Ya. Kedua, tadi mereka punya prinsip akidah amar ma'ruf nahi mungkar. Kelihatannya indah karena itu istilah syar'i, itu istilah Al-Qur'an. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Namun apa isinya di situ? Yaitu membolehkan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang zalim. Padahal ijma' Ahlussunnah, kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ijma' ulama Ahlussunnah mengharamkan mengkudeta pemimpin kaum muslimin meskipun dia seorang yang zalim, yang fasik. Kemudian mereka punya prinsip akidah lagi yang ketiga, al-adl, keadilan. Yaitu intinya sebetulnya di situ menolak takdir Allah. Kata mereka, orang berbuat maksiat itu bukan dengan takdir Allah. Itu kehendak dan keinginannya, dan itu ciptaan manusia itu sendiri. Naudzubillah min dzalik. Itulah kelompok Qadariyah, kelompok Mu'tazilah dalam masalah takdir adalah Al-Qadariyah, menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, prinsip mereka, akidah mereka yaitu al-manzilah bainal manzilatain. Mereka mengatakan pelaku dosa besar, pezina, pemabuk, pecandu narkoba, pembunuh, kata mereka tidak kafir, tidak mukmin, di tengah-tengah. Naudzubillah min dzalik. Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar dia masih mukmin, tapi naqisul iman, kurang imannya. Itu kelompok Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar ada di suatu tempat, di kedudukan, di antara dua kedudukan, tidak mukmin, tidak kafir. Ini aliran bingung, ya.
Yang kelima, infadul wa'id. Namun kata mereka pelaku dosa besar di akhirat pasti masuk neraka. Ya. Kalau Khawarij dalam urusan menghukumi pelakunya di dunia kafir, pelaku dosa besar. Namun mereka Mu'tazilah dan Khawarij bersatu, bertemu, bersepakat pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Karena Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Padahal kata para ulama al-mi'ad, Allah tidak mengingkari janji. Adapun ketika Allah mengancam pelaku dosa besar dengan neraka, itu kata para ulama tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, sebagaimana dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Pelaku dosa besar kata Allah, dia tergantung kehendaknya. Jika Allah berkehendak, Allah akan ampuni, Allah masukkan surga langsung. Jika Allah berkehendak, Allah azab di neraka, namun tidak akan kekal di dalam api neraka. Itu inti pembahasan kelompok Mu'tazilah memiliki 5 akidah atau usul yang kata-katanya kelihatannya indah, kelihatannya ya, lemah lembut, namun isinya racun, isinya kesesatan, kebid'ahan, bahkan ya, naudzubillah min dalik, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam kalau sampai ya, mengarah kepada ajaran kelompok Al-Jahmiyah, yaitu mengatakan Al-Quran makhluk. Kemudian poin 138, wa qala asy-Sya'bi, berkata Imam Asy-Sya'bi, kuntu wala rafdha fid dunya. Ini sama dengan yang tadi, aku dilahirkan sebelum munculnya kelompok Syiah Ar-Rafidhah, qatalahumullah. Intinya di sini para ulama salaf mentahdzir dari ajaran-ajaran baru yang tidak ada di zaman Rasul, di zaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang baru yang tidak pernah diajarkan Rasul, para sahabat Rasul dari urusan agama, atau yang menyimpang dari ajaran Rasul dan para sahabat, itulah bid'ah yang wajib dijauhi beserta orang-orangnya. Kuntu wala rafdha fid dunya. Ini ajaran baru. Dan kelompok Syiah Rafidhah dan juga kelompok-kelompok sesat yang lain seperti Mu'tazilah, itu awalnya tidak sebesar yang sekarang ini kesesatannya, sedasar ini kesesatannya. Seperti misalnya kelompok Syiah, di antara makna Syiah dahulu seperti yang sudah pernah kita sampaikan, Syiah dulu awalnya hanya mengutamakan Ali daripada Utsman bin Affan, dengan tetap menghormati, mengutamakan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum jami'an. Kalau ditanya apakah engkau lebih memilih Ali atau Utsman dalam keutamaan keduanya, mereka mengatakan Ali yang lebih utama dalam segi at-tafdil ya, pribadi mereka, bukan masa kekhilafahan. Ini Syiah di awal-awal itu. Makanya kalau ada perawi misalnya dari kalangan perawi-perawi Imam Bukhari atau yang lainnya, kata mereka itu ada Syiahnya, itu yang dimaksud Syiah yang tadi itu. Levelnya level hanya mengutamakan Ali dibandingkan Utsman radhiyallahu anhuma dalam masalah kepribadian mereka berdua, bukan masalah kekhalifahan, dan tidak mengutamakan mereka dibandingkan Abu Bakar wa Umar. Namun setelah berjalan lama, maka bertambah parah sampai tadi ada bid'ah-bid'ah yang mukaffirah, naudzubillahi min dzalik. Dan itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, ihdzar sigharal muhdatsat fa innaha ta'udu hatta tasira kibar. Hati-hati dengan bid'ah yang kecil-kecil, karena kalau terus dilakukan, terus akan berkembang, dia akan menjadi besar. Naudzubillahi min dzalik. Makanya Rasul mengatakan la'anallah man awa muhdatsan, laknat Allah bagi orang-orang yang membela, mendukung kebid'ahan. Karena kalau dibiarkan, didukung, akan menjadi besar. Naudzubillahi min dzalik. Poin yang ke-139, wa dzukiral qadaru inda Mujahid. Imam Mujahid, seorang ulama tabi'in, murid dari Abdullah bin Abbas, ketika disebutkan tentang kelompok Al-Qadariyah atau ajaran kelompok Qadariyah, beliau mengatakan kafartu bidinin uritu qablahu. Aku mengkufuri ajaran agama
yang aku dilahirkan sebelumnya. Ya, kata beliau, aku mengingkari kelompok atau ajaran kelompok Al-Qadariyah. Karena kelompok Qadariyah ini adalah kelompok ajaran yang mubtada'ah, yang bid'ah. Mereka adalah ahlu al-bid'ah. Dan ini yang kita juga lakukan. Setiap ajaran, setiap kelompok yang baru, yang menyimpang dari ajaran Rasul dan para sahabat Rasul SAW, maka kita berlepas diri dari mereka. Maka betul-betul harus kita memahami hal seperti ini agar kita bisa istiqomah, selamat di dunia wal akhirah biidnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Ini ada pertanyaan, ada orang yang setelah nama Ali bin Abi Thalib disebut, maka ia mengatakan karamallahu wajhah. Sahihkah penyebutan ini? Tidak. Ini termasuk salah satu ajaran yang disisipkan oleh kelompok Syiah Rafidhah untuk mengkeramatkan Ali bin Abi Thalib. Ya. Kalau mereka ditanya, kenapa kok Ali saja yang digelari karamallahu wajhah, kok nggak Abu Bakar? Karamallahu wajhah. Muawiyah karamallahu wajhah, kata mereka, Ali bin Abi Thalib tidak pernah wajahnya sujud kepada berhala. Maka kata para ulama, Abu Bakar juga demikian. Kenapa kok nggak dikatakan Abu Bakar karamallahu wajhah? Ini salah satu bentuk pengkultusan mereka terhadap Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib. Maka cukup kita mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimanakah bermuamalah yang baik dengan ahli bid'ah? Kalau yang dimaksud dengan al-bid'ah adalah tokoh-tokoh mereka, dai-dai mereka, maka jauhi kajian-kajian mereka, makalah-makalah mereka dan sebagainya. Adapun masalah boikot dalam artian tidak mengucapkan salam, tidak berkata-kata dengan mereka, ini ada perincian. Kalau misalnya memang ada banyak kemaslahatan, tidak ada kemafsadahan, kerusakan atau kerusakan yang sedikit, maka boleh kita seperti kita sampaikan, misalnya di kampung, Pak RT-nya ahli bid'ah, kita nggak nyapa, kita nggak mengucapkan salam. Kalau yang jomblo mungkin nggak dibuatkan surat nikahnya. Jadi ini juga situasional, lihat kemaslahatan kemafsadahannya. Namun minimal tadi ada barok terhadap bid'ah dan kebid'ahannya dan menjauh atau jaga jarak daripada kebid'ahannya. Karena sekali lagi masalah hajar ini butuh perincian, namun minimal yang disampaikan oleh para ulama tadi menjauh dari majelisnya ahli bid'ah. Entah di dunia nyata atau di dunia maya. Jangan coba-coba masuk ke majelis-majelis mereka, naudzubillahi min dzalik. Adapun kalau misalnya ada orang awam hanya ikut-ikutan berbuat bid'ah, maka kewajiban kita watawasobil haq watawasobi as-sabr. Jadi sekali lagi ini harus kita pahami, dakwah harus betul-betul paham ilmu syariat, harus paham tentang kaidah-kaidah berdakwah dan tentang keadaan yang didakwahi. Bagaimana menyikapi orang yang mentolerir kesalahan akidah dengan hujah ulama yang tergelincir seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani dan sebagainya? Kita katakan mereka ulama al-ijtihad. Sedangkan inti jahil namun ngelama. Beda. Terkadang ini bocor-bocor alus ini berbahaya untuk melembekkan sikap mengingkari kebid'ahannya, penyimpangannya, disampaikan hal seperti ini. Ini mencari pembenaran, naudzubillahi min dzalik. Maka kita sekali lagi, kita harus betul-betul bersikap tegas kalau kesalahan dalam masalah akidah. Kita dengarkan dulu azan. InsyaAllah setelah itu kita akan lanjutkan soal jawab lagi. Wallahu ta'ala alam. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi menjawab pertanyaan yang ketiga tentang sebagian orang-orang yang sudah
ketahuan terbongkar kebobrokan akidah, ya, bahkan juga manhajnya berdalil dengan kesalahan Imam Nawawi dan juga Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala. Kita katakan mereka para ulama, sedangkan ya, inti ahli ya, merekayasa ucapan, suka bersilat lidah, tapi nggak mau tobat-tobat. Ya, tentang misalnya mencela pemimpin kaum muslimin, sudah dibantah, ngeles ke sana kemari, ya, mencela-menceli lagi, ya, dan itu terus diulang-ulang, ya. Meskipun mendompleng dengan menukil kritikan orang lain, ya, dan itu berulang-ulang, ditegakkan hujjah, tetap seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Namun yang paling parah lagi, ya, mereka ketika melihat ada kesalahan seperti ini ke masalah akidah, membawakan ucapan Ibnu Hajar atau membawakan kesalahan Ibnu Hajar dan yang lainnya dari para ulama. Tapi ketika ada orang yang mungkin sebetulnya tadi tidak salah dalam masalah melaksanakan kewajiban atau tidak meninggalkan usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, namun dicaci maki, ya, jauhi dan seterusnya. Nah, itulah sekali lagi orang-orang yang wailul lil mutaffifin. Untuk mereka halal, untuk kita haram. Ya. Maka hati-hati orang-orang yang adz-dzalimin, fala'natullahi ala adz-dzalimin. Ya. Mereka sekali lagi untuk menutupi kebobrokan mereka terkadang memakai hujah-hujah seperti ini. Maka hati-hati. Ya, tetap harus kita tegas, kesalahan itu banyak levelnya, tidak satu tingkat, harus disikapi dengan benar sesuai dengan manhaj as-salaf. Yang salah dalam masalah bid'ah betul-betul harus ditegasi, dikerasi, ya. Apalagi sudah ditegakkan hujah berulang kali, tetap ya, ngeyel dan tetap diulang-ulang seolah-olah tidak punya ya, akidah yang benar, bahkan tidak punya al-aql. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi ya, min dzalik. Kemudian pertanyaan keempat, dalam suatu hadis dijelaskan bahwa zaman yang akan datang akan lebih buruk dari zaman sebelumnya. Namun bukannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz datang setelah Hajjaj bin Yusuf? Bagaimana pemahaminya? Rasul mengatakan la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang satu zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek darinya. Ini ditafsirkan oleh seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu berkaitan dengan merosotnya al-ilm. Ya, semakin jauh dari masa kenabian, dari wafatnya Nabi SAW, semakin jauh umat ini dari ilmu Ar-Rasul, ilmu para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dengan banyaknya para ulama yang meninggal dunia. Ya, kalau kita buat contoh misalnya, sepeninggal Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dan Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, belum ada yang menggantikan mereka. Ya, murid-murid mereka belum bisa menggantikan mereka. Ini menunjukkan setelah ya, mereka ini zaman lebih mundur lagi, semakin jauh dari zaman ya, zaman Nabi SAW, semakin jauh ilmu tersebut. Ya, mungkin yang gelar doktor, profesor banyak, yang gelar MA, LC juga banyak. Namun ya, ilmu ini sekali lagi semakin jauh. Ya, bahkan yang gelar doktor saja, kata para ulama, banyak yang tidak paham al-aqidah as-sahihah. Sebagaimana kata Syekh bin Baz rahimahullah, berapa banyak para dakatirah la ya'rifun al-aqidah as-sahihah, tidak tahan akidah yang sahihah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka al-ilm ini yang paling penting. Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Harus betul-betul jadikan patokan ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, bukan gelar ALC, MA ataupun doktor, bahkan profesor pun bukan ukuran. Berapa banyak mereka yang juga menyimpang meskipun dari yang mengaku dai salafi dan sebagainya. Maka hati-hati, waspada, tetap berpegang teguh dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah.
jika mencukur jenggot adalah kemaksiatan, bagaimana hukum jika kita merapikan jenggot saja? Rasul mengatakan, a'ful liha, peliharalah jenggot. Ini kewajiban, ini perintah dari Rasul SAW. Ya. Maka sama, entah dicukur habis ataupun dirapikan, ya, kecuali merapikannya dengan sisir saja, tidak ada masalah. Seperti rambut disisir, bukan dicukur, ya, bukan dipotong. Kalau dipotong atau dicukur, entah itu habis ataupun dirapikan sedikit, maka itu sama saja melanggar perintah Rasul, a'fu al-liha. Itu kemaksiatan. Namun, sebagaimana yang pernah kita sampaikan dari fatwa Syekh Muhammad bin Utsaimin dan juga para ulama, artinya yang mengeluarkan orang dari al-sunnah, al-firqah najiyah, itu kalau menyimpang dalam masalah usulu as-sunnah, dalam usul al-aqidah. Ya, adapun masalah muamalah, masalah akhlak, masalah tadi berbuat maksiat, ini tidak sampai kepada mengeluarkan orang dari ahli sunnah wal jamaah. Makanya ulama salaf seperti yang sudah sering kita sampaikan, mereka lebih senang anaknya berteman dengan ahli maksiat daripada dengan ahli al-bidah. Ini timbangan, ini kacamata yang benar dari para ulama as-salaf. Bukan kalau ada orang yang berbuat maksiat, ya, menyikapinya kayak kiamat kubro. Ya, namun kalau yang berbuat bid'ah atau yang memiliki statement bid'ah, dibela mati-matian. Naudzubillah min dzalik. Ya, ada kasus pencurian, teriak kayak kiamat kubro. Tapi kalau ada yang membuat statement bid'ah, dibela. Ini sekali lagi jauh dari manhaj as-salaf. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ini pentingnya kita belajar akidah. Namun bukan sekedar belajar juga, harus betul-betul kita tanamkan. Bukan biar tidak mencela-menceli, biar tidak sekedar lewat saja. Karena berapa banyak yang belajar ikut daurah akidah manhaj cuma lewat saja terkadang. Tidak ditanamkan dalam hatinya, tidak dipegang erat. Naudzubillahi min dzalik. Makanya terkadang juga mencela-menceli. Karena apa? Tidak betul-betul tertanam dalam hati. Maka sekali lagi ini pentingnya kita terus belajar dan terus belajar, tanamkan akidah as-salaf, ya, biar tidak mencela-menceli atau tidak menyimpang dari manhaj dan akidah as-salaf. Syarah Ibanah Sughra yang bagus untuk pemula milik siapa? Tidak banyak yang kita dapati yang menulis syarah Ibanah Sughra. Yang kita dapati ada syarahnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Meskipun ada catatannya dari Syekh Ali bin Hasan, namun itu yang ada, tidak ada rotan akar pun jadi. Juga bisa antum dengarkan, ya, ceramah atau rekaman ceramahnya di YouTube. Ya, itu antum bisa mengambil faedah. Dan alhamdulillah kita setiap kali mau mengajarkan kitab Ibanah As-Sughra, kita baca terlebih dulu, ya, kitab tersebut. Ini kitab yang, ya, kita maksud Syarhu Kitabah Syarh wal Ibanah atau Syarah Al-Ibanah Sughra karangan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Ada dua jilid, ya. Namun kita nggak bacakan terus karena mengingat waktu yang sangat terbatas. Namun kalau memang ada hal yang perlu kita sampaikan dari kitab tersebut, terkadang kita baca seperti yang sudah kita lakukan beberapa kali. Yang terakhir, mohon diulangi prinsip nomor 5 dari kelompok Mu'tazilah. Prinsip kelima dari kelompok Mu'tazilah yaitu infadul wa'id, menunaikan, mewujudkan ancaman. Yaitu artinya di situ pelaku dosa besar pasti masuk neraka, kekal di neraka. Infadu al-wa'id, mereka gagal paham memahami firman Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari al-mi'ad. Mereka artikan dengan Allah nggak mengingkari ancaman. Padahal al-mi'ad adalah al-wa'id, janji. Kalau janji Allah nggak akan mengingkari. Namun dalam masalah ancaman, Allah mengatakan, Allah kalau masalah dosa maksiat itu tahta masyiatillah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah pertolongannya
untuk kita bisa istiqomah di atas akidah salaf dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.